Meskipun disubsidi kan bukan berarti pemerintah bisa seenaknya sendiri mengambil keputusan. Konsumen juga membayar ya. Selisih dari subsidi itu yang nggak sepenuhnya gitu ya. Karena subsidi ini Iya, kan juga bukan subsidi penuh ya. Ini kalau iya. dari perlindungan konsumen ya, menurut regulasi, peraturan, perundang-undangan, mereka ini bisa mendapatkan kompensasi apa atas kerugian yang sudah dialami, Mas Widi ya? Dari segi kerugian yang dialami itu ya kompensasi uang sebenarnya. Itu diatur, Mas Kerugian. Widi ya. Kompensasi uang itu semestinya ada ya. Iya, Halo, sahabat integritas. Jumpa lagi di kanal satu Visi Utama program Buka Kartu. Bahlil Menteri ISDM membuat kacau ya dengan kebijakan melarang pengecer gas LPG 3 kilo menjual langsung ke konsumen, ke masyarakat yang dalam hal ini sebagian besar konsumen itu adalah masyarakat miskin, menimbulkan gejolak. Antrian panjang, kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilo dan akhirnya menimbulkan biaya ekonomi, biaya sosial yang nggak murah. Dalam beberapa kasus ada yang bahkan sampai meninggal dunia gitu ya karena ibu-ibu antri. Kemudian juga dalam banyak kasus di daerah mereka yang berdagang sebagai pedagang kecil, mereka tidak bisa menjual makanan atau ya produk yang mereka masak karena mereka tidak punya gas LPG untuk memasak. Nah, akhirnya Prabowo sebagai presiden turun tangan dan meminta supaya kebijakan itu dicabut, meminta supaya pengecer boleh membeli lagi, menjual lagi maksud saya kepada konsumen langsung gitu ya. Nah, untuk membahas kisru ini kita akan mendiskusikan dengan Mas Ari Widihartono. Mas Ari ini adalah Ketua YLKM ya, Yayasan Lembaga Konsumen di Kota Malang. Kita memang agak menjauh dari pusat persoalan di Jakarta gitu ya. Kita minta sudut pandang dari teman-teman lain di berbagai daerah. Apakah misalnya kehebohan Jakarta soal gas LPG ini memang juga terjadi di tempat lain? Atau hanya Jakarta saja yang genit nih. Nah, itu yang akan kita gali dari sudut pandang konsumen, perlindungan konsumen. Ini seperti apa sejatinya sebuah kebijakan itu harusnya diproses. Kita tahu juga bagaimanapun Bahlil adalah pembantu dari presiden gitu ya, yang mestinya segala kebijakannya tentu harus disetujui dan didengarkan langsung sebelum dieksekusi oleh presiden. Nah, ini kita nggak tahu nih masalahnya di mana gitu ya. Kok tiba-tiba seorang menteri dengan gagah berani mengeluarkan satu kebijakan dan akhirnya membuat kekacauan gitu ya di seluruh negeri. Kita sapa dulu Mas Widi. Mas Widi apa kabar? alhamdulillah kabar baik Mas Adnan. Kabar baik ya. Ini Baik. kita udah lama nggak ketemu, sekarang ketemu via Zoom. Ya mudah-mudahan dalam Alhamdulillah. waktu dekat kita bisa ketemu langsung ya, Mas Widi ya. Amin, amin, Mas amin. Widi, sebagai aktivis ataupun pembela konsumen ya di Indonesia ini, karena YLKM juga kan sering berinteraksi secara fungsional dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia misalnya, Iya, atau bahkan Badan Perlindungan Konsumen ya, yang iya, dibentuk oleh negara. Ini kebijakan macam apa sebenarnya yang baru kita saksikan ini, Mas Widi? iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi terkait apa eh, mensikapi dinamika yang terjadi di masyarakat sebagai akibat dari ketidakbijakan Menteri ESDM atas keputusannya itu hingga mengakibatkan kesulitan masyarakat konsumen untuk mendapatkan akses LPG 3 kilo. Nah, karena dari aspek ketersediaan LPG 3 kilo itu kan sebenarnya setiap pengecer itu sudah setiap hari diberikan kuota terkait penjualan LPG-nya. Sementara permasalahan ini kan berawal dari temuan ada salah satu pengecer LPG 3 kilo yang menjual di atas HET, harga eceran tertinggi. Sebenarnya potret itu sih menurut kacamata kami dari Lembaga Konsumen memang banyak terjadi di mana-mana. Akan tetapi kan hal itu
tidak serta-merta menjadikan masyarakat konsumen itu eh, menjadi tidak nyaman. Ketidaknyamanan, kenapa kok menjadi tidak nyaman? Karena dari harga yang di pasaran dengan saya bandingkan dengan LPG yang non subsidi itu kan kayak bumi dan langit. Ya, Jadi ini sudah menjadikan saya sudah saya jadikan temuan penelitian bahwasanya jangankan harganya 21.000 Mas Adnan. Bobot isi tidak ada 3 kilogram pun dimaklumi sama masyarakat konsumen. Jadi oke. sudah harganya di atas HET, lantas isinya tidak utuh 3 kilogram, itu pun juga eh, tidak dijadikan masalah oleh masyarakat konsumen kita. Maka dari itu, apabila hal ini dari sisi pasar mulai dari distributor, kan LPG itu ada distributor dari SPPBE, terus didistribusikan ke distributor, lantas ke agen, terus ke pangkalan, baru ke pengecer. Nah, dari mulai distributor, agen, pangkalan, pengecer itulah yang potensial terjadi pengurangan itu, Mas Adnan. Kenapa Pengurangan saya bilang seperti itu? kandungan Kandungan gasnya isi itu. LPG-nya, ya. Kenapa? Karena memang saya pernah kunjungan ke SPPBE, stasiun pengisian bahan bakar LPG itu. Dan saya sudah bisa buktikan bahwasanya di SPPBE itu beratnya utuh 8 kilogram, jadi berat kosongnya 5 kilo, ditambah 3 kilo, 8 kilogram. Nah, dari situ eh, pemerintah harusnya eh, melakukan tindakan preventif sejauh mana potensi terjadinya pengurangan LPG yang dalam kaitannya pengisiannya dari SPBBI-nya sudah betul tepat 3 kilo, sementara sampai ke konsumen akhir dalam hal ini eh, pengguna LPG itu. Nah, saya bilang konsumen akhir karena kan Hmm. Mas bahasa konsumen itu ada dua, Hmm. konsumen akhir dan konsumen antara. Jadi kalau seperti halnya pengecer, agen, eh, sama pangkalan itu kategorinya itu menurut undang-undang itu konsumen antara, Mas Adnan. Oke. Maka dari itu, hal itu juga sangat menjadikan saya prihatin kalau masyarakat sudah berapapun harga juga dibeli, tetap dibeli karena memang adanya itu. Terus tatkala ada polemik kelangkaan LPG, itu kesempatan bagi para penjual LPG itu untuk menaikkan harga dengan dalih barangnya Angka. terbatas Jadi para, ataupun ada kelangkaan. Akhirnya kan ya. terjadi kenaikan harga yang itu pun juga masyarakat konsumen itu tidak mempermasalahkan. Jadi penumpang Nah, gelap kembali ke muncul ya. ya kembali ke kebijakan menteri ini memang saya rasa itu juga sangat sangat kita sesalkan, apalagi Mas apa Widi, yang sorry Mas, saya potong. ya Dua masalah tadi sebenarnya sudah jadi hal normal gitu ya di iya tingkat konsumen. Satu soal harga eceran tertinggi yang sudah sudah ditetapkan dilanggar pemerintah itu ya dilanggar. Kedua, jadinya ada oplosannya gitu ya, iya yang gas iya 3 kilo itu. Oke lah, ini kan sebenarnya juga nggak bisa ditoleransi ya, karena merugikan iya konsumen ya. iya Tapi pertanyaannya, apakah kebijakan Bahlil kemarin itu sebenarnya menyasar persoalan dua ini, atau justru makin membuat masalah tambah runyam? ya tidak sama sekali. Hmm. Makanya seperti hanya keberadaan lembaga konsumen ini kan juga satu sumber data informasi yang juga patut diberikan ruang, Dan diberikan kemarin satu nggak pernah dilibatkan ya dalam rencana kebijakan baru ini ya. ya tidak dilibatkan menurut saya Oke. itu. Kami kan ada grup WhatsApp-nya, Mas Adnan.
Hmm. Jadi yang bikin ya YLKI yang bikin. Di situ lembaga konsumen se-Indonesia ada di dalam situ. Makanya saat ada ketidakbijakan itu muncul sudah ramai di grup gitu loh. Oke. Apalagi memang meskipun apa setiap daerah itu memang berbeda-beda Mas Adnan. Jadi di Malang ini saya rasa tingkat apa eh, konflik terkait masalah kelangkaan LPG ini tidak se Seheboh di formal di seheboh di kota-kota besar ya. kota besar ya. Hmm. Jadi masih masih ditolerir, maksud saya ditolerir itu saya pun juga dapat keluhan di yang Mas Adnan bilang tadi ada usaha mikro kecil menengah itu pun dianggap bukan pihak yang berhak menurut pangkalan LPG itu. Jadi pemilik pangkalan pun kadang dia tidak mengetahui pihak Kriteria. siapa, kriteria yang berhak Ya. itu siapa sih? Pangkalannya nggak ngerti. Malahan saya tadi pagi sempat berkunjung ke pangkalan, gitu loh. Saya tanya, ternyata pangkalan, ya saya maklum, mungkin orangnya juga lugu. Hmm. Takutnya kenapa? Takutnya dia dikategorikan salah di dalam mendistribusikan itu produk LPG Ya. 3 kg. Jadi orang tadi bilangin, Pak Di, jenengan kalau sampai menghentikan suplai terhadap UMKM ini malah salah jenengan. Oh nggih Pak Ari kula kintun. Maksudnya iya Pak Ari saya kirim LPG-nya. Lah karena kedapatan di UMKM usaha mikro kecil itu bikin apa sih? Bikin apa Makanan pengusaha lah ya. perigen ya makanan Hmm. ringan itu pun menciptakan lapangan pekerjaan di desa ini gitu loh Mas Anam. Ya. Jadi kan Dan itu apa tadi fenomena yang juga jenengan utamakan. di banyak daerah ya, UMKM Iya, yang produknya makanan tentu akan sangat bergantung dari suplai utamanya yaitu gas LPG ya untuk memasak terutama ya untuk memproses makanannya kan. Dan ini kalau misalnya suplainya terganggu, gasnya menjadi sulit didapatkan ya tentu akhirnya efek dominonya ke bisnis mereka kan. iya, iya betul betul Mas Anam. Jadi Nah, memang Mas Widi, dari sudut pandang perlindungan konsumen nih ya, kita ya tahu bahwa gas LPG ini memang disubsidi ya untuk yang kategori 3 kilo. ya Meskipun disubsidi kan bukan berarti pemerintah bisa seenaknya sendiri mengambil keputusan. Karena konsumen juga membayar ya, betul. selisih dari subsidi itu yang nggak sepenuhnya gitu ya. Karena subsidi ini Iya, kan juga bukan subsidi penuh ya. iya. Subsidi harga saja gitu ya dari harga yang semestinya dibayarkan berdasarkan harga pasar. Nah, dari sudut pandang perlindungan konsumen dengan sudah timbulnya berbagai macam kerugian ekonomi, sosial, ini kalau Iya. dari perlindungan konsumen ya menurut regulasi, peraturan, perundang-undangan, mereka ini bisa mendapatkan kompensasi apa atas kerugian yang sudah dialami, Mas Widi ya? Ya, saya rasa apa dari segi kerugian yang dialami itu ya eh, kompensasi uang sebenarnya. Cuman kan apa ya Itu diatur, Mas kerugian. Widi ya. Kompensasi uang itu semestinya ada ya. Iya, karena kan eh, dari sisi kerugian yang dialami konsumen itu jelas tegas apa merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap akan hak-haknya konsumen itu. Hmm. Seperti halnya di Kabupaten Malang ini kan ada tim tim pemantau distribusi LPG. Malahan lembaga saya dulu itu pernah jadi salah satu anggota tim. Seperti hanya tim operasi bahan obat-obatan, makanan, kosmetika dan alat kesehatan dulu juga pernah setiap tahun kita memang dijadikan tim oleh bupati. Cuman kan yang saya apa kadang pertanyakan itu tim itu dibentuk tapi tidak diselenggarakan pekerjaannya gitu Mas. Oke, Mas Widi, ini kalau dari sudut pandang bagaimana akuntabilitas pejabat ya,
dalam mengeluarkan kebijakan yang itu membuat kisruh. Kan kalau dalam kasus Bahlil ini dia sudah minta maaf ya, meskipun setelah ditegur oleh Prabowo langsung gitu ya, 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 baru ya, kemudian dia minta maaf gitu ya. ya, ya, ya. Nah, apakah dari sisi akuntabilitas minta maaf itu cukup setelah kerugian yang sudah terjadi, dan bagaimana kira-kira membuat para pejabat publik ini juga akhirnya merasa lebih hati-hati, memaksa mereka untuk bisa lebih hati-hati, membuat mereka juga jauh lebih prudent dalam mempersiapkan segala keputusan yang akan diambil, karena selalu keputusan yang mereka ambil itu punya implikasi luas kepada masyarakat gitu. Nah, kira-kira minta maaf ini memadai nggak gitu? Karena khawatirnya kita ini begitu minta maaf, besok berulah lagi dan minta maaf lagi gitu ya, dan terus menerus seperti itu kan, ini seperti konsumen itu atau masyarakat itu jadi ya korban terus begitu ya. Ya, Tidak menganggap bahwa masyarakat atau konsumen itu adalah raja nih ya. iya, iya, Kita kan iya. logika sederhananya ya, masyarakat itu bayar pajak loh, secara langsung maupun tidak langsung ya, maksudnya Iya, iya. dia sebagai pedagang ya dia membayar pajak tuh, meskipun mungkin bukan pajak dari hasil pendapatan dia sebagai pedagang kecil gitu, tapi kan Iya, kegiatan iya. hariannya ketika dia membeli produk, dia membeli raw material segala macamnya kan itu juga dipajakin gitu. Nah itu Betul, betul, betul. gimana itu Mas Widi? Nah, ini pertanyaannya bagus ini. Maksudnya bagus itu saking bagusnya saya juga kesulitan menjawab. Tapi setidaknya saya mereview pengalaman pejabat publik kita itu, saya rasa itu sudah menjadikan budaya. Jadi kala pejabat kita melakukan satu tindakan yang blunder, apakah lantas itu menjadikan pejabat itu mengundurkan diri? Saya rasa ya tidak pernah ada. Kalau untuk ada mungkin 1 dibanding 50 lah gitu loh. Hmm. Jadi saya rasa memang permintaan maaf itu tidak sebanding dengan kejadian yang di seluruh Indonesia alami. Karena eh, dari kita saja masyarakat peduli konsumen se-Indonesia itu juga marah semua. Jadi sangat-sangat terpukul atas ketidakbijakan menteri ini gitu loh. Jadi sangat menyesalkan atas hal itu. Tidak Hmm. sebanding kalau menurut saya. Oke, jadi sebenarnya permintaan maaf itu tidak sebanding ya. Mestinya kalau Iya. high call-nya itu kalau bisa ya presiden mengevaluasi lah ya, Ya, posisinya menteri ini karena sudah betul. menimbulkan situasi yang tidak nyaman di masyarakat. Ya. Bahkan mungkin kalau saja presiden tidak segera mengambil keputusan membolehkan pengecer menjual kembali, ini akan menjadi masalah sosial yang lebih besar ya. Betul, betul sekali, betul sekali. Oke, Hmm. Mas Widi. Catatan terakhir Mas Widi soal Menteri Bahlil ini, ada nggak yang misalnya bisa jadi rujukan ke depan gitu ya, ketika bicara mengenai penyusunan kebijakan yang menyangkut soal konsumen itu, kira-kira kriteria utamanya apa sih gitu ya, sehingga prosesnya juga menjadi lebih terukur, lebih lebih sesuai dengan prinsip-prinsip lah yang mendasar mengenai perlindungan konsumen gitu. Ya, mungkin kalau menurut kacamata kami sih, menurut pendapat kami, baik secara pribadi maupun organisasi lembaga konsumen ini memang eh, pembantu presiden ini diambil dari kalangan profesional. Jadi tidak ada apa, kalaupun toh ada afiliasi dengan partai politik itu sebenarnya ya dari segi Kompetensi ya. kompetensi, integritas itu sangat ditonjolkan. Jadi pada saat menahkodai kementerian itu kecil kemungkinan untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak bijak seperti itu, Pak. Hmm. Oke, jadi itu juga catatan buat pemerintahan Prabowo ya. Mungkin perlu Iya, ada
proses evaluasi yang menyeluruh bukan hanya pada Menteri Bahlil, karena kementerian lain juga mungkin sebenarnya tensi atau tendensi afiliasi politik atau bahwa ketika memilih seorang menteri, keputusan politik lebih besar daripada pertimbangan soal kompetensi, soal integritas, itu masalah yang ada di berbagai kementerian ya. Dan ini kita Iya, tinggal menunggu bom waktu nih kalau sewaktu-waktu mereka juga blunder dalam mengambil keputusan. Oke, iya. Mas Widi, terima kasih untuk waktunya. Demikian Sama-sama, Mas Alan. sahabat Terima kasih integritas, banyak. diskusi kita dengan Mas Ari Widihartono Ya, dari ya. Yayasan Lembaga Konsumen Malang. Terima Kita ketemu kasih. lagi di lain waktu. Sampai jumpa.